kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan? Mari kita pikirkan firman Tuhan. Amin. Sebelum saudara pikirkan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab hari ini, mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang telah menjaga, menyertai, memberkati petiduran kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh rahmat-Mu saja kami ada sebagaimana kami berada di hari ini. Terpujilah Engkau, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami masuki dunia kerja kami hari ini. Kami percaya berkat Tuhan Engkau telah siapkan bagi kami. Beri kami kekuatan untuk melangkah di hari ini. Dan kiranya firman Tuhan ini akan memberikan kami kekuatan. Dan firman Tuhan ini akan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Lukas pasal 1. Ini kisah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kalau kita baca dari ayat 5, ini cukup panjang sampai dengan 25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Kita tahu bahwa Elisabet ini adalah seorang yang mandul. Dan Sakaria ini adalah seorang imam. Nah saudara, di ayat 23, ayat 23, ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Ayat 24, beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Kita tahu kisah ini, dan kisah ini selalu biasanya selalu kita dengar saat menjelang Natal. Nah saudara, pada zaman dahulu kemandulan dianggap sebagai aib, dan masyarakat menganggap bahwa wanita yang tidak memiliki keturunan alias mandul pastilah mempunyai hal yang tidak beres dalam dirinya. Karena itu kemandulan menjadi masalah terbesar bagi semua wanita, sebab hal ini menyangkut harga diri dan tanda ketidaksempurnaan. Akibatnya wanita yang mandul pasti akan merasa rendah diri, tidak berharga, mengalami penolakan di mana-mana, dan bahkan dikucilkan. Dan lebih menyakitkan lagi, kemandulan seringkali dijadikan alasan oleh para suami untuk berbuat semena-mena terhadap istri, yaitu selingkuhlah atau bahkan menikah lagi dengan wanita yang lain. Elisabet adalah salah satu wanita yang tercatat di Alkitab yang mengalami masalah ini. Tapi kemandulannya bukan karena ada sesuatu yang tidak beres. Bukan karena ada aib atau dosa yang diperbuatnya. Bukan saudara. Sebab Elisabet istri dari seorang imam yang bernama Zakaria. Kalau kita baca di ayat 6, di ayat 6 dikatakan keduanya, berarti suami istri ini yaitu Zakaria dan Elisabet, adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Melihat fakta ini,
tidak selayaknya orang tergesa-gesa untuk menghakimi, mencari-cari kesalahan, memojokkan atau mencela Elizabeth. Sudah menjadi rahasia umum ketika orang sedang tertimpa musibah atau masalah, banyak orang langsung berpikir bahwa orang itu telah berbuat dosa. Saudara, tidak selalu demikian. Ada kalanya Tuhan mengizinkan hal itu terjadi karena Tuhan punya rencana di balik masalah yang ada. Nah, kemandulan yang dialami oleh Elizabeth adalah bagian dari rencana Tuhan atas hidupnya. Kalau kita lihat di Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, dari sisi Elizabeth, kita bisa belajar tentang ketegaran hati, tidak mudah kecewa dan berputus asa, serta tidak berubah sikap hati meski dihadapkan pada situasi sulit. Bahkan ia tetap mampu menjaga kualitas hidupnya dengan berlaku benar di hadapan Tuhan tanpa cacat celah. Ketaatan Elizabeth mendatangkan upah. Di ayat 57 tadi kalau kita baca, ya, di pasal tadi kalau kita baca di ayat 57, Saudara, ya, dikatakan begini, kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak itu adalah Yohanes Pembaptis. Saudara, perhatikan, ini yang saya mau katakan. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada rencana yang gagal dalam kehidupan kita. Amin. Percaya bahwa tidak ada yang sukar, tidak ada perkara yang mustahil. Bagi orang percaya, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Kita lihat Elizabeth, ya. Walaupun dia mengalami kemandulan, tetapi dia menunjukkan ketaatan. Dia menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Dia tidak kecewa, dia tidak berputus asa. Dia tetap menjaga kekudusan. Dia tetap hidup benar di mata Tuhan. Dan pada akhirnya mujizat terjadi dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, Yohanes Pembaptis, yang luar biasa. Amin. Apa yang kau sedang doakan hari ini? Apa yang kau sedang gumuli hari ini? Saya mau katakan bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Dia. Percayalah, Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat, perkara yang ajaib dalam hidupmu. Amin. Tunjukkanlah ketaatanmu, kesetiaanmu kepadanya, tetap bersemangat dengan Tuhan. Maka hari ini seluruh pekerjaanmu akan menjadi sukacita bagimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar dari seorang Elizabeth. Walaupun dia berada dalam situasi yang menurut masyarakat Yahudi, dia adalah seorang yang tidak berguna karena mandul. Tetapi dia tetap menunjukkan kesetiaan, ketaatan, hidup benar di hadapanmu. Dan kami lihat bahwa Elizabeth, walaupun mengalami situasi di mana dia menurut banyak orang adalah orang berdosa karena mandul, dan mandul itu adalah aib, tetapi Elizabeth tetap
melekatkan hatinya kepadamu. Dan akhirnya mujizat pun terjadi. Dia hamil dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Itulah Yohanes Pembaptis. Apapun yang sedang didoakan oleh sahabat Galilea yang mereka gumuli, apakah itu masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah studi anak-anak, masalah apapun, kami semua mau menunggu pertolongan dari Tuhan, dan Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Tuhan memulihkan ekonomi, kesehatan, rumah tangga, usaha, pekerjaan apapun, sehingga kami semua terpelihara, tidak kekurangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.